Banjir masih merendam kawasan Balai Endah hingga mencapai ketinggian 80 cm. Banjir merendam 450 rumah yang ada di Kampung Cienteng dan Cigosol, Balai Endah, Kabupaten Bandung, dan membuat sedikitnya 200 jiwa terpaksa mengungsi ke aula kelurahan dan gedung Inkanas Balai Endah. Sebagian warga memilih bertahan di dalam rumah dan hingga kini para pengungsi belum mendapatkan bantuan. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan persediaan seadanya. Pemerintah Kota Bandung kini tengah fokus membenahi infrastruktur kota yang semrawut di beberapa titik. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil menjelaskan beberapa peraturan daerah terkait larangan berjualan bagi pedagang kaki lima di zona merah. Hal tersebut disampaikannya di Pendopo Wali Kota Bandung, Rabu 1 Juli 2015. Nah, kita melakukan penertiban pertama di zona merah sesuai Perda. Jadi selama saya menjabat kurang lebih 20 bulan, sudah sekitar 6 titik. Ya, sudah dibereskan. Bandung ini banyak, sekitar 20-an titik. Nah, menjelang 2 tahun ini baru 6 titik. Insya Allah sampai akhir masa jabatan kita komit semuanya. Tapi solusi dari Pemkot Bandung itu selalu mencari upaya relokasi dulu, baru ditertibkan. Jadi yang namanya kepatihan, kemudian dalam kaum, alun-alun, kemudian di daerah Tegalega, kemudian di daerah Jalan Merdeka dan lain-lain itu sudah ditertibkan. Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, warga pun merespon baik perubahan tersebut. Baik, lebih baik dari kemarin-kemarin ya, bersih, tertata rapi. Cuman untuk satu aja, tempat sampahnya, kebersihan itu aja. Kalau sekarang sih udah agak rapih ya, gitu. Dibanding tahun lalu kan berantakan banget. Kalau sekarang juga udah ada tempat duduk yang lainnya. Tapi untuk pedagang-pedagangnya lebih ditata lagi aja gitu. Soalnya sekarang masih agak berantakan aja. Sudah ada perkembangan bagus. Saya salut pada Pemda Provinsi Jawa Barat, terutama Wali Kota Pak Ridwan Kamil. Terima kasih Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan Bandung lebih sejuk lagi, lebih nyaman lagi, lebih indah lagi. Apa yang diharapkan Pak Ridwan Kamil termasuk warga Kota Kemang Bandung, inilah yang mereka harapkan seperti ini. Kini, Kota Bandung sudah mengalami beberapa perubahan, baik itu dari penataan para pedagang kaki lima dan juga sampah yang seringkali menumpuk di beberapa pasar kota. Ya, selamat pagi pemirsa, Insert Pagi bersama saya Lenata. Banyak sekali informasi-informasi dari dunia selebriti yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, berita pertama ini datang dari bencana banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat, yang tidak hanya melumpuhkan aktivitas yaitu sarana dan prasarana, namun juga terdapat beberapa korban di sana. Belasan orang meninggal dunia, lalu juga banyak sekali orang-orang yang belum diketemukan sampai saat ini. Dan pada hari yang sama juga terjadi longsor di Sumedang, pemirsa. Ini benar-benar sangat memprihatinkan untuk kita semua dan ini adalah duka bagi kita semua. Dan kali ini ada beberapa artis yang akan menanggapi peristiwa ini dan berikut liputannya untuk Anda.
Bencana alam kembali menghantam Indonesia akibat tingginya curah hujan pada Selasa 20 September menyebabkan debit Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri di kawasan Garut, Jawa Barat naik secara cepat hingga terjadi banjir bandang 1,5 sampai 2 meter. Kemudian di waktu yang hampir bersamaan terjadi longsor di Desa Cimareme, Sumedang Selatan. Longsor menimbun 2 unit rumah. Hingga Rabu kemarin korban yang tewas akibat banjir bandang menurut data dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Garut berjumlah 20 orang dan 14 lainnya masih hilang. Sedangkan bencana tanah longsor di Sumedang sampai Rabu kemarin tercatat 2 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya masih tertimbun material longsor dan masih dalam pencarian tim SAR. Seperti apa detik-detik bencana banjir bandang Garut dan longsor Sumedang terjadi? Berikut video amatir yang diunggah masyarakat ke kanal YouTube. Setidaknya 200 rumah hancur akibat banjir bandang Garut. Selain rumah, fasilitas umum seperti rumah sakit, kantor polisi, jalan raya, serta jembatan juga hancur dihantam banjir bandang. Hingga Rabu kemarin, tim SAR masih mencari korban yang hilang, sementara korban yang luka-luka masih dilarikan dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Seluruh masyarakat Indonesia serta sejumlah artis yang mengetahui bencana alam ini langsung menyampaikan simpati dan bela sungkawa, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Seperti Hedi Yunus, Rosa dan Meli Guslau, mereka menyampaikan keprihatinannya melalui akun Instagram pribadi masing-masing. Sementara itu 3 artis tanah air masing-masing yaitu Jessica Iskandar, Delia Septianti serta Tiwi Mantan Duo Titu kepada tim Insert Pagi juga menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa atas bencana banjir bandang Garut dan longsor Sumedang. Mereka menyatakan jika bencana ini tak bisa dihindari karena sebuah kejadian alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihindari namanya itu kejadian alam gitu, tapi pasti aku sedih banget, turut berduka cita. Mudah-mudahan segera bisa dievakuasi, mudah-mudahan bisa segera kembali normal dan keluarga yang ditinggalkan, kehilangan, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran dan kebahagiaan yang berlipat dari Tuhan. Masya Allah, turut prihatin, turut berduka cita pastinya gitu kan, kaget banget, sedih. Apa ya, karena ya namanya bencana itu kan rencananya Allah gitu ya, kita nggak pernah tahu apa maksudnya Allah gitu kan. Dan yang pasti sih aku turut berdoa aja untuk warga Garut atas korban-korban yang meninggal dunia. Semoga mereka meninggal diampuni segala dosanya dan juga keluarga ditinggalkan, diberikan kesabaran dan kekuatan. Dan yang pasti mudah-mudahan
mudah-mudahan apa ya lebih diperhatikan lagi ya sarana-sarana umum gitu. Kayak itu kan katanya jembatan ya, jembatan mungkin yang sudah lama atau kayak gimana. Jadi ya mudah-mudahan semuanya lebih diperhatikan lah gitu, karena sebenarnya yang daerah-daerah yang terpencil itu takutnya nggak diperhatikan kayak gitu. Jadi mungkin takutnya jembatan udah lama atau udah rapuh gitu, kita kan nggak pernah tahu. Jadinya sekalinya ada dihantam banjir jadi kayak gitu kan. Jadi ya lebih diperhatikan lagi lah sarana-sarana, apalagi jalanan umum ya. Saya sebagai warga Jawa Barat, tentunya turut berduka cita sebelumnya untuk korban-korban dari banjir bandang di Garut. Dan itu yang saya dengar dan saya lihat dari berita, arusnya sangat besar sampai ada beberapa orang menghilang ya, dan baru ditemukan 39 mayat terakhir ini. Jadi mudah-mudahan sih korban yang belum ditemukan segera ditemukan dan bisa dimakamkan secara layak oleh keluarganya juga. Dan mudah-mudahan sih bisa ditanggulangi dengan cepat oleh pemerintah di Garut sendiri. Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Garut dan Sumedang menurut Jedar sapaan Jessica Iskandar boleh jadi dikarenakan oleh ulah manusia yang memang tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jedar menandaskan pentingnya mencintai lingkungan agar lingkungan pun mencintai manusia. Kita harus sayang lingkungan supaya lingkungan sayang sama kita. Jadinya kita juga harus merawat lingkungan kita gitu. Karena kan siapa lagi yang mau ngerawat lingkungan kita kalau bukan kita? Jangan buang sampah sembarangan. Terus kayak gitu, sayangin lingkungannya, jangan terlalu banyak menebang pohon, tanam pohon supaya ada penyerapan air. Terus udah gitu, ya pokoknya kalau mau lingkungan sayang sama kita, kita harus sayangin lingkungan juga. Lingkungan sayang sama kita, jadinya kita juga harus merawat lingkungan kita gitu. Karena kan siapa lagi yang mau ngerawat lingkungan kita kalau bukan kita? Jangan buang sampah sembarangan. Terus kayak gitu, sayangin lingkungannya, jangan terlalu banyak menebang pohon, tanam pohon supaya ada penyerapan air. Terus udah gitu, ya pokoknya kalau mau lingkungan sayang sama kita, kita harus sayangin lingkungan juga. Ya pastinya juga menjadi duka mendalam juga buat kita semua, dan mungkin ini juga bukan hanya pekerjaan rumah untuk pemerintah, namun kita semua ya. Jadi kita saling bahu-membahu. Apapun itu juga memang kita harus mencintai lingkungan. Apapun yang sudah terjadi, kami keluarga besar Insert Pagi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan, dan yang belum ditemukan juga bisa ditemukan secepat mungkin. Amin. Dan selanjutnya pemirsa, masih ada berita duka di mana kemarin isak tangis mewarnai pemakaman dari Sinta Muin. Informasi akan hadir saat lagi, tetap di Insert Pagi.